Otherworldly Evil Monarch, Bab 217. Judul, Teka-teki Pisau Lempar. Iya, semua orang menanggapi dengan persetujuan pada saat yang sama. Seseorang harus setuju bahwa perencanaan tetua ketiga sangat rasional. Dia dengan sengaja mengirim Mu Suetong ke keluarga Jun daripada Xiao Han karena Xiao Han kemungkinan besar akan menimbulkan masalah di kediaman Jun dengan membuat tuduhan gegabah. Tetua ketiga telah diberikan tanggung jawab yang sangat penting dan sensitif oleh guru kota pada saat mereka pergi. Jangan menimbulkan masalah dengan keluarga Jun. Elder ketiga pada awalnya tidak berpartisipasi dalam masalah itu. Faktanya, seluruh urusan di sekitar keluarga Jun telah dilakukan dengan sangat rahasia, dan hanya keluarga Xiao yang terlibat di dalamnya, sementara yang lain mengetahui tentang situasi ini jauh di kemudian hari, dan meskipun situasinya sudah cukup tenang dengan kemudian, tapi itu sudah membawa beberapa konsekuensi yang sangat serius. Ketika sampai pada masalah ini, bahkan Silver Blizzard City secara internal dibagi menjadi dua faksi yang berbeda, masing-masing dengan kumpulan argumennya sendiri, yang belum terselesaikan bahkan sampai sekarang. Secara pribadi, tetua ketiga tidak membawa sentimen jahat terhadap keluarga Jun. Tapi dia juga tidak membawa kesan yang baik tentang mereka. Namun, dia membawa rasa simpati ketika menyangkut putri tertua, yang di dalam hatinya, telah menimbulkan kesan yang tidak baik sehubungan dengan sikap keras kepala si Xiao Han tua. Menurut pendapat pribadinya, tekanan apa dari para lansia seperti itu? Sekalipun mereka mampu mengatur pernikahan yang menguntungkan, tetapi jika pengantin wanita tidak setuju, maka pengantin pria tidak lebih dari penguntit berlisensi. Bahkan jika pasangan itu diikat secara paksa dalam ikatan pernikahan, itu hanya akan membawa ketidakpuasan dan hanya akan mengarah pada kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Namun, dia masih sangat marah dengan Jun Wei dan putri sulung kota Blizzard Silver City karena menemukan jodoh mereka jauh dari wilayah kekuasaan mereka. Karena mereka itulah Silver Blizzard City menemukan dirinya secara internal terbagi menjadi dua faksi yang berlawanan dan saling bermusuhan, sedangkan putri sekarang ditemukan berlatih sekeras mungkin untuk meningkatkan kekuatannya, atau tersesat dalam pikiran dan fantasinya sendiri, sementara Xiao Sifat Han menjadi semakin keras dan terdistorsi dari hari ke hari, dan jarak antara keluarga Xiao dan keluarga kota terus tumbuh terpisah. Sebagai hasilnya jelas mengarah pada kehancuran yang lebih besar untuk keluarga Jun sebagai gantinya. Kecepatan tetua ketiga sangat cepat meskipun dia membawa putri kecil, Han Yanmeng sehingga mereka tiba di tempat kejadian dalam beberapa saat. Tetua ketiga menemukan dirinya benar-benar tercengang sekarang karena dia berdiri di tempat di mana Jun Moxie dengan kejam menyerang Xiao Fengwu karena dia tidak melihat lebih dari sebidang tanah kosong di sekitarnya. Gadis, apa kau yakin ini tempatnya? Kamu tidak membawa kita ke arah yang salah, bukan? Tetua ketiga bertanya dengan heran. Seseorang benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Sebidang tanah ini sangat bersih sehingga bahkan satu gulma pun tampaknya tidak tumbuh di sini. Seluruh radius selusin hektar tanah ini sama sekali tidak memiliki daun maple, apalagi pepohonan. Ada hutan maple di sini beberapa saat yang lalu, apakah kamu bercanda? Bahkan jika tempat ini dibakar, abunya akan tetap ada di sini. Tempat ini benar-benar tanpa segalanya. Itu terlalu bersih. Ini benar-benar tempatnya. Gadis muda itu mengangguk dengan yakin. Kakek ketiga, datang dan lihatlah. Disinilah Brother Xiao terbaring berdarah. Aku tidak pernah bisa melupakan ini. Tetua ketiga terus melihat-lihat untuk sementara waktu, tetapi masih tidak bisa mempercayai kebenaran, dan karenanya memutuskan untuk mencari beberapa penduduk setempat untuk menanyakan nasib tempat ini, dan yang dia lihat hanyalah orang-orang berlarian dalam histeria dengan dupa. Tongkat di tangan mereka, menawarkan doa ke surga di atas. Ini hanyalah keajaiban. Seluruh hutan telah dilenyapkan. Dia bertanya kepada beberapa orang satu demi satu, dan akhirnya dibiarkan menyimpulkan temuan yang sangat mengejutkan ini. Sebidang tanah ini dulunya adalah rumah bagi hutan maple. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui seluruh hutan lenyap beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, tetua ketiga tiba-tiba teringat hal lain. Gadis, kamu mengatakan bahwa pria itu telanjang ketika kamu melihatnya, kan? Apakah dia benar-benar telanjang? Kakek, kenapa kamu menanyakan ini? Meskipun tidak ada yang mencubit pipinya masih memerah seolah-olah ada yang melakukannya. Jawab saja aku, apakah dia telanjang? Dia tidak mengenakan apapun di seluruh tubuhnya, dari atas ke bawah. Dan dia bahkan tidak menyadari hal ini ketika kamu melihatnya. Benar kan? Penatua ketiga bertanya sekali lagi dengan cara yang agak mengesankan dan bermartabat. Ya, gadis muda itu dengan hati-hati mengingat kejadian itu, dan kemudian menjawab dengan pasti. Wajah tetua ketiga tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tampaknya orang ini ada di sini untuk mempraktikkan beberapa darurat militer yang sangat unik, dan latihannya pasti sangat kuat sehingga dia mungkin secara tidak sengaja membakar semua benda asing, termasuk pakaiannya sendiri.
Namun, dia pasti sangat terlibat dalam latihannya sendiri sehingga dia bahkan mungkin tidak menyadari hal ini pada saat dia mengakhiri latihannya, tetapi kebetulan dia bertemu dengan Xiao Fengwu dan putri kecil segera setelah itu. Xiao Fengwu akan membuat beberapa komentar yang sangat kasar. Dan orang dengan kemampuan seperti itu jelas tidak akan menerima ucapan kurang ajar seperti itu dari anak laki-laki seperti itu. Bisa dikatakan, nyawa Xiao Fengwu sebenarnya diselamatkan oleh belas kasihan pria ini. Tapi, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membakar area seluas ini? Tidaklah mengherankan bahwa orang ini tidak memperhatikan Silver Blizzard City. Jika ini yang benar-benar dia mampu, maka menurutku dia mungkin tidak akan terintimidasi oleh kekuatan gabungan dari Silver Blizzard City dan Suehun Manor. Akankah kekuatan gabungan dari 8 Master Agung dapat menghasilkan hasil seperti itu? 8 Master Agung bisa dengan mudah menghancurkan hutan Maple jika mereka mau, tapi mereka tidak akan bisa menghapus semua jejaknya. Dan mereka pasti tidak akan bisa melakukannya diam-diam. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki orang ini? Dan sekarang orang ini telah memilih untuk melawan Silver Blizzard City. Pada saat ini, pikiran tetua ketiga paling tidak terganggu dengan pembalasan dendam atas luka Xiao Fengwu atau penghinaan yang ditimbulkan padanya, dan sebenarnya lebih peduli tentang kemungkinan konsekuensi yang mungkin harus dihadapi kota Silver Blizzard karena kesombongan Xiao Fengwu. Jika dia benar-benar memprovokasi musuh yang tidak bisa mereka tandingi, maka ini akan berakhir sangat buruk untuk Silver Blizzard City. Ayo pergi, kita harus pergi ke keluarga Jun sekarang. Tetua ketiga bertindak tegas karena masalah ini perlu segera diselesaikan. Jika guru misterius ini benar-benar menyelidiki dan mencari tahu lebih banyak tentang bangsaku, maka kurasa tidak ada yang bisa menahan kegilaan amukannya. Aku takut dia bisa menghancurkan semua orang dan segalanya. Bahkan jika kita melarikan diri ke Silver Blizzard City, hasil akhirnya akan tetap sama. Meskipun tetua ketiga mempertahankan ketenangannya di permukaan, dia dalam hati mengutuk Xiao Fengwu dengan ratusan cara berbeda. Bahwa bocah kecil mengklaim sebagai pemimpin generasi muda keluarga Xiao, tetapi dia benar-benar gagal dalam mencapai apapun. Dia tidak pernah mencapai prestasi serius selain dari kecepatan kultivasinya yang cepat, dan sebenarnya telah membawa kita ke dunia yang bermasalah selama ini. Dan kali ini, sifat arogannya telah membuat kita melawan makhluk saleh. Tampaknya perlu untuk mengembalikan dan membatasi pergerakan ahli Silver Blizzard City, dan memastikan bahwa mereka mempertahankan profil rendah hati mulai saat ini. Tingkah laku mereka yang arogan dan lalim saat ini harus dibatasi. Master yang saleh benar-benar ada di dunia manusia ini. Meskipun lingkungan di pesta Silver Blizzard City cukup suram dan tidak menyenangkan, tetapi lingkungan di keluarga Li jauh lebih suram dan jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan. Sebenarnya, itu adalah kesuraman kematian. Seorang pria telah terluka sampai ke titik keberadaan yang hampir tanpa harapan, sementara mayat keempat rekan mereka yang jatuh bahkan belum dikuburkan. Li Yuran dan 5 seniornya yang tersisa sedang duduk bersama dalam lingkaran, dengan setiap orang memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Seluruh perhatian mereka telah difokuskan untuk menangkap pelakunya, pemilik pisau lempar yang aneh dan misterius dalam beberapa hari terakhir, dan mereka telah menyelidiki lebih dari setengah ibu kota, tetapi belum dapat menemukan informasi yang solid. Sampai sekarang, kakak keenam telah pulih kesadarannya sekarang, tapi wajah tenang Li Yuran mencerminkan sedikit rasa sakit. Tapi, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri lagi di hidup ini. Falcon Soliter, ini terlalu kejam. Musuh dengan kebencian seperti itu di hatinya tidak boleh dibiarkan ada di dunia yang sama dengan kita. Lei Jianhong menggertakkan giginya begitu keras sehingga orang bisa dengan jelas mendengar suara gemerincing yang mereka buat. Urat di dahinya telah berubah menjadi hijau karena amarah, sementara matanya tampak seperti menyemburkan api. Ini semua karenaku, itu karena angan-anganku, dan hayalan aku tentang merebut Suan Kor yang telah menyebabkan keadaan cacat ini untuk adik keenam, dan telah melahirkan 4 saudara laki-lakiku lagi ke pintu kematian. Di usia yang begitu muda, meskipun wajah Li Yuran masih cukup tenang, matanya dengan jelas menunjukkan air mata yang mendasari saat dia tiba-tiba berlutut dengan benturan, kakak. Aku, salah, aku telah menganiaya kamu, dan aku telah menganiaya masterku. Aku terkutuk. Lei Jianhong buru-buru berdiri. Bangunlah anak muda, ini bukan salahmu. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, meskipun kamu yang memulainya, itu tidak sepenuhnya salahmu. Tak terhitung banyaknya orang telah tewas di tangan musuh mereka sejak awal kegiatan bela diri. Ini ditakdirkan untuk menjadi tujuan akhir dalam bidang pekerjaan kita. Jika ahli bela diri tidak takut mati oleh pedang orang lain, maka mereka akan dengan mudah dan tanpa tujuan berkeliaran di tanah tanpa rasa takut atau makna dalam hidup. Jika kita berhasil memenangkan Suan Kor kali ini, maka orang lain akan kehilangan nyawa saudara mereka, dan orang lain pasti telah meratapi nasib mereka. Selain itu, kerugian ini juga disebabkan oleh kesalahan perhitungan kita,
Jadi kamu tidak boleh menyalahkan diri sendiri untuk ini, anak muda. Ya, itu benar, kakak laki-laki benar. Nasib seniman bela diri manapun berakhir dengan pedang orang lain, dan meskipun itu mungkin kebenaran yang keras dan menyedihkan, tetapi tidak ada gunanya meratapi almarhum. Wanita itu menyeka matanya saat suaranya tersedak oleh air matanya. Kita harus membalas dendam dengan segala cara. Kita harus memulihkan hutang darah mereka. Iya, kita harus memulihkan hutang darah mereka. Semua orang berteriak serempak. Musuh saudara keenam adalah seseorang yang sekuat Solitary Falcon. Dalam hal ini, aku yakin bahwa aku harus secara pribadi maju untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun aku tidak percaya bahwa aku akan dapat membalas dendam segera. Li Yuran berdiri dengan bangga menatap ke kejauhan. Tapi aku tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun dalam jangkauan keluarga Li untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun 4 saudara laki-lakiku yang telah meninggal, aku telah mencari semua arsip dan perpustakaan untuk mengetahui asal-usul pisau lempar itu, dan aku bahkan telah meluncurkan penyelidikan skala penuh ke ibu kota, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil untuk waktu yang lama. Namun, aku membalikkan lembaran baru ketika aku menemukan insiden yang sangat istimewa yang sebelumnya terjadi di kota, dan aku percaya bahwa insiden ini adalah satu-satunya hal yang dapat kita hubungkan dengan pisau lempar ini. Li Yuran berkata dengan sangat ekspresi serius di wajahnya. Insiden apa? Lei Jianhong dan yang lainnya bertanya serempak. Aku telah memutuskan bahwa pisau lempar ini belum pernah terlihat di negeri ini sebelumnya. Li Yuran menyatakan dengan rasa yakin. Namun, aku telah mendengar bahwa terakhir kali ada upaya pembunuhan terhadap kehidupan Putri Ling Meng. Beberapa ahli yang tidak dikenal dan kuat tepat waktu melepaskan pisau lempar yang tampak aneh dan misterius yang membantu Putri Ling Meng dalam melarikan diri. Namun, pisau itu tetap ada dalam koleksi harta pribadi Putri sejak hari itu, dan karena tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya itu. Beberapa orang jelas telah melihat pisau yang mirip dengan yang itu, tapi mereka sekarang bersemayam di neraka di bawah. Hitman Jun menciptakan pisau lempar uniknya sendiri, dan sebagian besar orang yang pernah melakukan kontak dengan pedangnya telah meninggal beberapa saat kemudian, dengan Putri Ling Meng dan Ye Guhan menjadi satu-satunya pengecualian, dan Putri Ling Meng telah tidak pernah membiarkan pisau itu dipisahkan darinya sejak hari dia melihatnya. Yang muda, maksudmu, Putri Ling Meng mungkin memiliki pisau yang mirip dengan yang ini di tangannya? Tanda dingin melintas di mata Lei Jianhong. Otherworldly Evil Monarch, Bab 218. Judul, Kebetulan yang Luar Biasa. Aku kira begitu, oleh karena itu aku berencana pergi ke istana kekaisaran sehingga aku dapat melihat pisau itu dan melihat apakah itu mirip dengan yang ini. Mata Li Yuran secara terang-terangan mengungkapkan niatnya saat dia melanjutkan. Jika tidak sama, maka kita tidak akan memiliki petunjuk apapun. Ya, jika itu mirip dengan yang ini maka itu berarti bajingan licik ini mungkin memiliki hubungan dengan Putri Ling Meng, dan karena dia membantunya sekali, aku ragu dia akan duduk diam dan melihat apakah Putri akan bertemu. Dengan bahaya lagi. Jika kita bisa mengendalikan situasi seperti itu, maka kita bisa memaksa bajingan hina itu untuk muncul lagi. Lei Jianhong dengan ganas mengangguk saat kilatan tidak menyenangkan berkedip di dalam matanya. Namun, Li Muda mencoba merayu Putri Ling Meng dan karena itu kita harus mempertimbangkan kepentingan pribadi Li Muda dalam masalah ini juga. Kakak, kamu harus mengukur semua proporsi di sini. Jika kita bertindak gegabah dan menyakiti Putri, maka itu akan sangat merugikan pernikahan adik kecil kita. Wanita itu dengan cepat melirik Li Yuran, dan dengan santai menyatakan saat dia mengatur kembali pandangannya ke tanah. Ya, kakak ketiga benar. Kita harus memikirkan masalah ini dengan matang. Lei Jianhong mengangguk. Seseorang harus mengakui bahwa pria ini pada dasarnya tidak terlalu tegas, dan bersedia memasukkan minat dan pendapat semua orang ke dalam evaluasinya. Aku tidak setuju dengan kakak ketiga. Li Yuran menyatakan dengan nada membenarkan diri sendiri. Meskipun penampilan dan statusnya sangat mengesankan, tetapi pada akhirnya dia tetap orang luar. Bahkan jika dia benar-benar datang ke keluarga Li suatu hari nanti, kita masih bersaudara dulu, dan karena itu aku hanya akan setuju dengan apapun yang diputuskan kakak ketika harus membalas kematian keempat kakak laki-lakiku. Aku tidak akan keberatan dengan keputusan kakak, aku juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memenuhi perintahnya. Jika sedikit darah diperlukan untuk membalas dendam keempat saudara kita, maka aku bersedia menumpahkannya. Apakah itu milik Ling Meng atau milikku? Adik kecil, Lei Jianhong sudah sangat terharu, dan melihat sorot mata Li Yuran hanya membuatnya lebih bersemangat. Ucapan adik kecil tidak akan sia-sia dan akan membawa kita ribuan mil ke depan. Meskipun keempat saudara kita sudah mati, tapi mereka sekarang akan tidur nyenyak di neraka bawah. Semua orang mengangguk setuju setelah melihat raut wajah Li Yuran, dan kemudian perlahan berubah lembut dan penuh kasih sayang padanya. Master telah menyatakan bahwa dia akan datang sendiri untuk menangani masalah seputar kakak keenam, tetapi aku khawatir akan memakan waktu beberapa hari baginya untuk tiba di kota Tianxiang.
Saudara dan saudari, tolong tahan kesedihanmu untuk saat ini, dan jangan bertindak gegabah. Adapun tentang pisau lempar itu, mohon serahkan padaku. Li Yuran menghela nafas. Namun, aku merasa sangat bersalah karena mengganggu latihan master. Ini adalah kejahatan yang bahkan aku tidak bisa dihukum dengan 1000 kematian. Adik, tidak tahukah kamu bahwa master selalu memanjakanmu lebih dari murid lainnya? Semua orang dengan hangat berbicara bersama untuk menghibur Li Yuran. Suasananya tiba-tiba berubah menjadi sangat harmonis. Keluarga Li telah memasok mata pencaharian dan semua sumber daya lain yang diperlukan di sekolah Lei Wubei sejak Li Yuran diterima sebagai muridnya. Mengingat jumlah perlindungan yang dia tunjukkan kepada masternya selama bertahun-tahun, hubungan Li Yuran dengan gurunya telah berubah menjadi anggota keluarga, dan meskipun mereka dipisahkan oleh pegunungan dan lembah, Lei Wubei akan bertindak seperti anggota keluarga seandainya keluarga Li membutuhkannya. Sebenarnya, dia mungkin akan berbuat lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa Lei Wubei benar-benar memanjakan Li Yuran, dan telah memainkan peran yang lebih besar dalam merusak temperamen pemuda itu daripada yang dimiliki kakeknya sendiri. Namun, kita tidak bisa duduk diam sebelum kedatangan master. Mata Li Yuran mengungkapkan rasa bersalah atas keinginannya. Saudaraku, kamu tahu bahwa sumber informasi kita saat ini sangat terbatas, dan orang-orang kita menghadapi pembatasan yang ketat bahkan dalam lingkup kota Tianxiang. Jadi, adik laki-laki kamu sekarang membutuhkan bantuan yang sangat mendesak dari kamu, tetapi aku sudah pernah mengecewakan kamu sekali, dan untuk meminta kamu untuk ini sekarang. Aku tidak memiliki kata-kata. Kita adalah saudara. Jadi bagaimana urusan keluargamu bukan milik kita? Beritahu kita, apa yang mengganggumu? Lei Jianhong bertanya dengan nada yang benar-benar tidak puas. Dia sudah cukup tergerak secara emosional pada saat ini, dan oleh karena itu, dia cenderung menjanjikan Li Yuran untuk apapun yang diminta olehnya. Terima kasih kakak, wajah Li Yuran sepertinya ditutupi dengan keadaan kesulitan dan kesusahan. Masalah aku terletak pada dunia bawah tanah kota ini. Aku telah menggunakan geng bawah tanah kota untuk mengontrol bagian utara ibu kota, tetapi kombinasi faktor aneh sejak insiden di keluarga Tang telah mengakibatkan jaringan aku tidak berfungsi, yang menyebabkan aku banyak ketidaknyamanan. Meskipun aku masih bisa mendapatkan berita pada waktu yang tepat, tapi aku masih tidak bisa. Beberapa geng bawah tanah? Haha, mereka akan jadi masalah apa? Lei Jianhong tersenyum garang. Beberapa hari terakhir ini sangat menyedihkan bagi kita karena kita tidak dapat memprovokasi musuh dari kekuatan soliter Falcon. Tetapi hudang ini akan bertindak sebagai cara yang baik bagi kita untuk melampiaskan amarah kita. Jadi jangan khawatir adik kecil, kita akan menyatukan dunia bawah kota untuk kamu sebelum guru tiba di kota. Dan kemudian kita akan menyerahkannya padamu. Terima kasih atas bantuanmu kakak. Sekarang aku akhirnya bisa menghapus batu besar yang telah aku bawa di hatiku. Kekuatan keluarga Li akan naik ke ketinggian baru karena bantuanmu, saudara dan saudariku. Li Yuran berterima kasih kepada rekan-rekannya dalam kegembiraan, dan kemudian menggertakkan giginya dengan kesedihan dan kemarahan. Aku akan segera fokus untuk masuk ke istana untuk menyelidiki musuh dari saudara kita, tetapi setiap hari sekarang akan berlalu seperti 1 tahun untukku. Jika aku bahkan tidak bisa mengetahui tentang musuh yang mengambil nyawa saudara-saudaraku, lalu apa gunanya aku? Tidak perlu terlalu formal dengan keluargamu, adik kecil. Karena kamu akan memasuki istana dengan tujuan besar dalam pikiran, aku mengimbau kamu agar berhati-hati saat menjelajahi dan menyelidiki masalah seputar pisau lempar. Kita akan menunggu kamu kembali dengan kabar baik atas kesuksesan kamu. Lei Jianhong dan yang lainnya berdiri. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan prihatin. Ya, kakak, meskipun kita menginginkan kekuatan ini, tetapi keluarga Li tidak bisa keluar secara terbuka dalam hal ini, dan kita hanya dapat memanipulasi pemandangan dari belakang panggung. Li Yuran tersenyum saat dia memperingatkan rekan-rekannya tentang hal yang sangat kritis ini. Oleh karena itu, tindakan yang diambil dalam masalah ini harus dievaluasi dengan hati-hati. Memang, kita memahami dengan jelas sifat dari tugas ini. Adik kecil, jangan terlihat terlalu serius. Kita akan menangani ini. Lei Jianhong tertawa terbahak-bahak. Suatu kali harus dicatat betapa luar biasa kebetulan ini. Li Yuran dan Jun Mo Xie, dua lawan potensial, masing-masing tidak menyadari keterlibatan satu sama lain, telah memutuskan untuk memilih opsi yang sama dan pada waktu yang sama. Apalagi, mereka berdua telah memilih tujuan yang sama. Dunia bawah ibu kota. Selain itu, cara kedua anak muda ini juga sangat mirip. Jun Mo Xie telah memikat dan membujuk Hai Chen Feng dengan bantuan, dan kemudian memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Kemudian, dia membuat perhitungan yang sangat rumit untuk mendapatkan bantuan dengan Solitary Falcon, dan telah memilih untuk menggunakan identitasnya untuk melindungi posisi keluarga Jun dan berhasil mencapai tujuannya entah bagaimana caranya. Li Yuran di sisi lain, telah memainkan sentimen emosional dari rekan-rekan magangnya untuk mencapai tujuan yang sama.
Meskipun cara yang digunakan oleh setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dengan tidak ada metode yang lebih unggul atau sebaliknya, tetapi kedua rangkaian strategi tersebut sama-sama tidak tahu malu dan tercela di alam. Jun Mo Xie telah mencapai tujuannya dengan cara apapun. Li Yuran telah mencapai dengan menjadi egois, tidak menyisakan ruang untuk kebutuhan teman-temannya sendiri. Kebetulan lain yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa kedua pria itu akan melepaskan sekelompok ahli Sky Xuan di ibu kota. Perbedaannya adalah bahwa tentara Jun Mo Xie, Hai Chen Feng akan memiliki titik awal yang lebih tinggi, sedangkan tim Li Yuran memiliki jumlah yang lebih baik. Pada titik ini, permainan berada dalam keseimbangan. Kedua pria itu sangat yakin dengan posisi mereka saat ini, sudah merasa bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Bayangan kedua anak muda ini telah dikaitkan dengan sebagian besar peristiwa besar yang telah terjadi di kota belakangan ini, dan orang dapat merasakan bahwa tindakan mereka pasti akan mengarah ke beberapa peristiwa lagi. Seandainya ada orang yang lebih rendah dari yang lain, badai tidak akan seseram ini. Namun, meskipun kedua pria ini memprovokasi badai besar di dalam surga ini, tidak ada pria yang mengetahui keterlibatan pria lain itu. Faktanya, kedua pria ini memikirkan hal yang persis sama. Mereka berdua ingin memanipulasi keadaan dari balik layar, tetapi tidak ada pria yang tampaknya mau tampil dalam daging. Meskipun Jun Mo Xie menyadari keberadaan Li Yuran, dan sepenuhnya menyadari bahwa Li Yuran adalah anak didik keluarga Li, tetapi dia tidak akan pernah menganggap Li Yuran sebagai lawannya karena Li Yuran tidak pantas mendapatkan posisi itu. Dalam pikirannya, berapa nilai pria tidak penting seperti Li Yuran di mata pria sombong seperti Jun Mo Xie? Di sisi lain, meskipun Li Yuran juga menyadari keberadaan Jun Mo Xie, nilai Jun Mo Xie bahkan lebih rendah di mata Li Yuran. Bagaimana Pesta Pora bisa menjadi lawan yang layak di mata Tuan Muda Li? Dia juga jelas-jelas mengabaikan Jun Mo Xie. Meskipun mereka tidak menyadari tindakan satu sama lain, mereka sudah saling membenci. Namun, mereka berdua melakukan hal yang sama, dan itu juga menggunakan metode yang serupa. Pertempuran nyata pertama antara kedua pria ini baru saja akan dimulai. Dan meskipun tabrakan nyata antara kedua pria ini akan terjadi, itu ditakdirkan untuk terjadi dalam kegelapan, dengan kedua pria telah memilih untuk tetap bersembunyi. Bahkan Xuan Qi mereka berada pada level yang sama, puncak alam Xuan emas. Namun kedua pria itu telah memobilisasi ahli Sky Xuan untuk mendukung mereka. Jun Mo Xie didukung oleh Hai Chen Feng dengan Master Biru, Meng Hong Chen berdiri di belakang mereka, sedangkan Lei Jianhong didukung oleh Master Berdarah Dingin, Lei Wu Bei. Bahkan dalam hal ini, lapangan bermain kembali diratakan. Siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah? Terlepas dari pemenang dan pecundang, 2 dari 8 Master Agung, Lei Wu Bei dan Meng Hong Chen ditakdirkan ke jalur kebencian dalam semua kebingungan ini. Perebutan kendali atas dunia bawah kota antara dua tuan muda ini akan melepaskan sejumlah besar karakter yang menghancurkan bumi, yang jelas akan memicu badai besar. Harus dikatakan, tindakan luar biasa seperti itu hanya dapat dibuat koreografinya oleh langit di atas. Ini pasti merupakan tindakan pemeliharaan. Keluarga Jun. Hai Chen Feng sudah menyelinap keluar setelah menerima perawatannya, dan sudah melenturkan ototnya untuk menyatukan dunia bawah kota. Soliter Falcon telah tinggal bersama keluarga Jun, dan Hai Chen Feng tidak mungkin datang mencari masalah dengannya kecuali dia cukup kuat. Ini tentu saja adalah salah satu aspek yang bisa dikendalikan Jun Mo Xie sesuka hatinya. Solitary Falcon telah membenamkan dirinya sepenuhnya dalam latihannya, dan meskipun Jun Mo Xie telah mencoba menghasutnya beberapa kali, Solitary Falcon tidak memperhatikan semua itu karena latihannya telah mengambil alihnya seperti obsesi. Ke titik di mana dia bahkan tidak peduli dengan kelemahan tubuhnya sendiri. Lolita kecil akan menyajikan teh, dan kemudian akan menjungkir balikan dia. Gendut Tang melakukan yang terbaik untuk berbaring di sebelah, sedemikian rupa sehingga dia bahkan akan mencoba untuk mengontrol suara napasnya sendiri, apalagi menemukan keberanian untuk batuk atau kentut, takut bahwa gerakan sekecil apapun dapat memicu bencana. Dan mungkin akan memberinya tiket sekali jalan langsung ke neraka. Segalanya menjadi tenang sejenak di kediaman Jun. Alasannya karena semua ini tidak melibatkan bakat luar biasa Jun Mo Xie.